به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Qaf ayat 16 hingga ayat 19. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Utama dan pertama sekali, sama-samalah kita merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah atas sekalian nikmat kurnia, hidayah, inayah dan riayahnya. Sekian banyak yang tak mungkin kita mampu mengiranya satu persatu. Alhamdulillah. Antara nikmat-nikmat besar itu adalah nikmat hidup, nikmat kesehatan. Syukur hingga hari ini kita masih boleh menjalankan semua aktiviti sendiri. Syukur kita masih boleh mandi sendiri sebelum nanti pada masanya orang lain memandikan kita. Syukur kita masih boleh memakai pakaian sendiri sebelum nanti orang lain yang akan membalut dan memakaikan pakaian kita. Syukur kita masih boleh mengerjakan sembahyang sendiri sebelum pada masa dan ketikanya nanti orang lain yang akan membayangkan kita. Akan datang masanya, lambat atau cepat, rela atau terpaksa. Dikala diri sudah tak berdaya, hingga seluruh urusan pun telah diambil alih, orang lain melakukan bagi pihak kita. Mulai dari mandi, orang lain memandikan. Pakaian pun orang lain yang tolong salut, membalut dan memakaikan. Sembahyang yang biasa kita boleh lakukan pun orang lain juga yang tolong melakukannya untuk kita. Kubur pun orang lain juga yang tolong gali. Berjalan ke kubur pun orang lain yang antar.
sampai ke pintu kubur, tak pula boleh kita masuk sendiri, orang lain juga yang memasukkan kita ke dalam lahan. Itu pasti. Sekali lagi syukur kita kepada Allah, kita masih diberi oleh Allah kesehatan, hidup, dan bukan setakat hidup, hidup dalam iman, hidup dalam Islam. Salawat dan salam tidak boleh lupa kita junjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarga para sahabat, tabi'in, serta sekalian mereka yang mengikuti dengan jejak-jejak kebaikan hingga hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk kita adalah tajuk yang tak begitu diminati. Kalau perlu tak payah bahaslah, karena tajuk ini tajuk yang menakutkan. Ceramah tak akan menarik kalau tajuk-tajuk seperti ini mau dibahas. Syarahan yang paling ramai diminati adalah syarahan yang penyampainya, pensyarahnya lucu, lawak, di sana sini terselip gurau, tawa. Itu yang menariknya. Malam ini sukar saya nak buat ketawa, karena tajuknya tajuk bukan tajuk ketawa, yaitu tentang keperitan sakaratil maut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa itu sakaratul maut? Bila sakaratul maut itu terjadi, Allah menyebut tadi dalam surah Qaf ayat 19, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Akan datang sakaratul maut dengan benar. Artinya kedatangan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang pasti. Walaupun kamu sangat takut, berusaha untuk lari daripadanya, sakaratul maut adalah sesuatu yang pasti. Semua akan mengalami. Semua akan mengalami sakaratul maut. Sakarat asalnya daripada sakrah. Sakrah artinya mabuk. Sakrah artinya mabuk. Sakarat, mabuk-mabuk. Al-maut, mati. Sakaratul maut artinya mabuk-mabuk mati. Mabuk-mabuk. Allah menyebut dalam beberapa ayat-ayat di beberapa surah-surah Al-Quran tentang bagaimana proses sakaratul maut itu. Allah menyebut antaranya dalam surah As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan ya Muhammad, akan datang kepada malakul maut, malakul maut yang akan mencabut nyawamu, dan Allah telah menyerahkan tugas kepadanya untuk mematikan, mencabut nyawamu. Lalu kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Katakan Muhammad, akan datang kepada, dia akan datang. Tetamu terakhir ini akan datang menemui kita. Dia akan datang barangkali di malam hari ketika kita sedang menyenyak dalam tidur. Mungkin dia akan datang semasa pagi sedang kita asyik leka bermain dan berusaha bekerja. Dia akan datang
bukan untuk menyinggah. Dia datang untuk menemui kita. Dia tak mau diwakil, tak mau diganti. Dia hanya akan bertemu kita, tak akan salah orang. Kitalah orangnya hari itu yang dicarinya. Dia akan berjumpa. Itulah tamu terakhir. Bukan untuk meminta makan, bukan hadiah, bukan yang lain. Dia datang untuk meminta kita. Diberi sebagian dia tak mau, separuh dia tak mau. Kasih telinga sebelah kanan saja dia pun tak mau, yang kiri pun dia tak mau. Dia mau kita semua. Dia akan mencabut nyawa kita. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kepada Allah lah, kepada Rabbmu kamu semua akan kembali ketika itu. Allah menjemputmu untuk pulang pada hari itu, karena ajalmu telah sampai. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati bukan sebab tua, mati bukan karena sakit, tetapi mati karena ajalnya telah sampai. Sebelum datang, ia tak dapat diminta cepat. Selepas datang, ia akan datang. Aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menemui kamu. Sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh sekalipun, malaikat itu akan datang. Ya, malaikat yang tidak berhati santun, tidak ada rasa belas dan kasihan. Ia tidak pernah mengenal rasa hormat, tidak pula takut gerun, tidak ada rasa kasihan. Belum merayu semuanya, meminta supaya jangan mencabut nyawanya. Tapi rayuan adalah rayuan, namun tugas tetap dilaksanakan. Ia tidak pernah hormat walaupun kepada orang alim karena ilmunya, tidak pula hormat walau kepada seorang besar karena jawatan atau pangkat kekuasaan yang disandangnya. Tidak pernah takut kepada orang yang paling perkasa dan gagah sekalipun. Ia tidak pernah kasihan walaupun kepada orang tua lemah yang tak berdaya atau anak kecil yang tak berdosa. Dia adalah hadimul ladzat, hadimul ladzat, qati'us syahawat, mufarriqul jama'ah, ma'maril kubur. Dia adalah pemutus selera. Datang dia, hilang selera. Dia adalah pencabut rasa. Kalau dia datang, tak ada lagi rasa. Sedap tak ada, senang tak ada, enak tak ada, lazat tak ada. Habis. Dia adalah pemutus selera, mencabut rasa. Syahwat hilang, nafsu hilang. Dialah yang akan memisahkan seseorang dari kumpulannya, dan dialah yang akan menambah bilangan ahli-ahli kubur, menambah ramainya bilangan ahli kubur. Dialah malakul maut, atau disebut juga Israel. Allah menciptakan Israel, kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya terpacak pada lapisan bumi yang ketujuh. Demi Allah, andai kata dituang 7 air lautan di atas kepalanya, tidak setetes air pun, tidak setetes air pun yang jatuh. Demi Allah, seekor nyamuk pun tidak akan mati dicabut nyawanya, melainkan setelah Allah memerintahkan agar dia berbuat demikian. Allah menciptakan malaikat maut, sayapnya ada 40.000. Di antara sayap-sayapnya itu, di helaian-helaian sayapnya itu terdapat nama semua makhluk, tidak terkecualinya yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, besar atau kecil. Di
Di antara sayap-sayapnya ada yang melangkaui jarak barat yang paling jauh, dan di antara sayap-sayapnya ada yang melangkaui jarak timur yang paling jauh. Di antara sayapnya ada yang meliputi 7 lapisan langit dan lapisan bumi. Alam semesta raya ini di hadapan malaikat maut hanyalah seperti satu biji sawi yang terdampar di padang pasir yang luas. Di antara jangkauan sayap-sayapnya, di sanalah daratan, lautan, di sanalah jin, manusia, hewan, dan makhluk-makhluk melata lainnya. Malaikat maut adalah malaikat yang ditakuti oleh semua para malaikat. Malaikat maut mempunyai prajurit, yang kalau seorang prajuritnya itu diperintahkan oleh Allah untuk menelan 7 petala langit dan 7 petala bumi, niscaya akan dilakukannya hanya dengan sekali telan saja. Malaikat-malaikat Hamlatul Arsy takut kepada malaikat maut seperti takutnya seseorang kepada binatang buas. Malaikat maut apabila mencabut nyawa seseorang, dicabutnya dari pangkal tubuhnya, terus menjalar, merayap, naik, berangsur melalui setiap sendi dan ruas. Demi Allah, sakit ketika dilalui pada sendi dan ruas itu lebih sakit daripada tetakan pedang 1000 kali. Demi Allah, andai kata sakit sehelai rambut itu ketika menghadapi mati diletakkan di atas langit, langit akan hancur, dan kalau diletakkan di atas bumi, bumi pun akan hancur. Itulah malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dia akan datang. Dia akan datang. Dialah tetamu terakhir yang akan datang menemui kita nanti. Kedatangannya hanya satu saja. Dia mau mencabut nyawa kita. Lalu bagaimana cara mencabut malaikat maut? Cara kerja malaikat maut ketika dia mencabut seseorang, dan bagaimana proses sakaratul maut itu? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sabda Rasulullah SAW, innal abdal mu'mina idza kana fi iqbal min al-akhirati wa inqita' min ad-dunya. Seorang hamba yang mukmin itu, kata Nabi, apabila inqita' min ad-dunya, iqbal min al-akhirah, menjelang terputus hubungannya dengan dunianya, di saat ia berada di ambang memasuki alam akhiratnya. Satu proses ketika seorang mukmin itu dilambung oleh nazak sakaratul maut, menjelang matinya. Dikatakan mati belum, sebab nyawa masih ada. Dikatakan hidup, dia sudah tak sadar lagi. Itu yang dipanggil sakaratul maut. Bagaimana sakaratul mautnya seorang hamba yang bernama mukmin ini? Kalau laki-laki bernama mukmin, kalau perempuan bernama mukminah. Nabi mengatakan, nazalat ilaihi malaikatun bidun wujuhuhum kasyamsi wa ma'ahum kafanun minal jannati wa hunutun min hunutil jannah. Seorang hamba yang mukmin itu ketika ia berada di ambang kematian, di saat ia dilambung oleh ombak, gelombang, nazak atau sakaratul maut, ia melihat sesuatu yang tak pernah dilihatnya, dan ia merasakan sesuatu yang tak dirasakan oleh lainnya. Orang lain tak merasakannya, dan siapapun tak melihat kecuali hanya diri sendiri yang sedang melihat dan merasakan. Ia melihat dan merasakan sesuatu yang terlalu indah, sangat indah, indah sekali. Ia melihat ruangan antara langit dengan bumi dipenuhi oleh malaikat-malaikat yang putih. Wujuhuhum kasyamsi, wajah-wajah mereka kemilau bercahaya seperti kemilau cahaya matahari. Wa ma'hum kafanun minal jannati wa hunutun min hunutil jannah.
Para malaikat itu turun membawa kain kafan dari surga dan memakai haruman dari wangi-wangi bau surga. Fayajlisuna maddal basar, lalu para malaikat itu duduk mengelilingi si mukmin tadi. Pandangannya sesayup mata melihat, sejauh mata memandang, kelihatan putih. Ya. Nabi mengatakan mengapa para malaikat itu datang mengelilingi, mengerumuni si mukmin, karena dikala itu mereka datang untuk memberikan hiburan, semangat, sekaligus untuk memujuk hatinya supaya dia tidak takut. Dikatakan lagi bahwa pada saat seorang hamba menghadapi sakaratul maut, tak terkecualinya walaupun dia seorang mukmin, syaitan akan datang mengganggunya, menggelincirkan imannya. Dia datang menyerupai ibunya, dia datang menyerupai ayahnya, gurunya, atau orang-orang yang dicintainya yang telah meninggal dunia. Jika dia datang menyerupai ibu, dia akan berkata, anakku, kasihan engkau mau mati. Ibu ketika mau mati pun seperti kamu, anakku. Engkau haus, anakku. Ini ibu anakku. Takkan ibu akan berbohong. Dia kenal itu ibunya. Inilah segelas air, minumlah. Dahulu semasa ibu akan mati pun meminum air ini, dan sekarang ibu sudah berada di surga, anakku. Minumlah agar kamu dapat berkumpul bersama dengan ibu Marina. Kita berada dalam surga bersama-sama. Celaka, kata Nabi, kalau dia sempat menerima pelawaan ibunya, yang ternyata sebenarnya bukan ibunya tapi syaitan. Dan air itu adalah api neraka. Tergelincir iman, maka sesatlah dia. Atau kata Nabi, dia akan mengatakan mut Yahudiyan atau mut Nasraniyan. Matilah kamu sebagai Yahudi atau Nasrani. Hanya Nasrani sajalah agama yang benar, dan hanya Yahudi sajalah agama yang benar, katanya. Celaka kalau sempat dia juga menerima pelawaan itu, akhirnya dia mati dalam Yahudi atau Nasrani. Terakhir kata Nabi, seorang sedang diuji ketika setan membawa ingatannya sesuatu yang tak sepatutnya diingat. Ingat istri, ingat anak, ingat perniagaan rumah-rumah, kereta-keretanya. Kesian, katanya, anak-anakmu masih kecil, sebentar lagi mau yatim. Kesian, istrimu masih muda, sebentar lagi akan terlantar menjadi janda. Kesian. Di sini orang mentalqin, di sini orang mengajar. Sekian kali ditalqin, sekian kali diulang mengajar, tapi mulutnya tetap kaku dan tidak mampu mengucap la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu mereka tetap istiqamah dalam pengakuannya, akan turunlah para malaikat membawa hiburan, rujukan. Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih hati. Wa amshiru, bergembiralah kamu, hai mukmin, bergembiralah. Bil jannah, gembiralah kamu dengan surga. Tenanglah, tenang. Yang tidak usah kau risaukan, jangan kau pikirkan yang lain, bertenanglah. Maka kata Nabi, apabila seorang hamba yang mukmin itu menghadapi sakaratul maut, bersih, tidak ada satu setan pun yang berani mendekat,
Tidak ada satu gangguan pun penghalang, maka dengan tenang lidahnya, walau tanpa ditalqin, walau tak siapa yang mengajar, akan dengan mudah dia mengucap La ilaha illallah. Tuan-tuan, dan kata Nabi, Thumma yaji'u malakul maut. Malaikat duduk berkerumun, sesawajan mata memandang, sesayup-sayup mata melihat, nampak putih, bersih, semerbak, harum sekali. Datanglah malaikat maut dengan penuh santun, mengucap salam, memberitahu tentang kehadiran dan kedatangannya. Ia sangat penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu penyayang kepada anak kesayangan. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Hai jiwa yang tenang, hai nafsu yang baik, keluarlah. Akulah Israel. Aku diperintah oleh Allah untuk menjemput kepulangan sekarang. Pintu-pintu langit telah dibuka. Para malaikat telah berbaris bersop-sop di sana. Surga telah dihias indah. Bidadari-bidadari pun sudah tidak sabar-sabar lagi menunggu kehadiranmu. Ayo, keluarlah. Ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwani. Keluarlah kamu untuk menjemput ampunan Allah dan keridhaannya. Dunia bukan tempatmu. Ayo. Sekali yang tinggal usah engkau risaukan. Istrimu diganti dengan istri lain yang lebih baik. Suamimu diganti dengan suami lain yang lebih baik. Keluargamu diganti dengan keluarga lain yang lebih baik. Rumahmu diganti dengan istana lain yang lebih baik. Ini gambarnya. Ditayang di pelupuk mata si mukmin itu, nampak jelas gambaran indah tentang surga tempat tinggal. Datang perasaan jenak, benci dan jijik melihat dunia, seolah ia tidak sabar, seolah ia mencabar datangnya kematian agar segera, hei malaikat maut, cepatlah cabut nyawaku. Aku jijik melihat dunia dengan segala kerena. Aku sudah benci melihat dunia penuh dengan fitnah. Cabutlah nyawaku. Nabi kata fatasilu wa takhruju kama tasil qutratu min as-sakha. Lalu keluarlah ruh si mukmin ini perlahan-lahan, mengalir menetes bagaikan mengalir dan tetesan air yang keluar dari mulut kendi. Tidak sedikit pun ada kesan sayatan, tidak ada bekas luka, tidak ada rasa pedih, dan tidak meninggalkan rasa sakit. Kematian seorang mukmin adalah hadiah dari Allah. Sepakat gerangan seorang kekasih yang tidak suka, tidak senang ketika ia bertemu dengan yang dikasihi. Seorang mukmin adalah kekasih Allah. Dan saat yang paling dinantikan adalah pertemuan seorang kekasih dengan yang dikasihi, yaitu pertemuan seorang hamba mukmin kepada Allah. Lalu kata Nabi, disambut, dijemput rohnya itu, dibungkus dengan kain kafan yang disediakan dari surga. Dua orang malaikat membawa naik rohnya ke langit. Malaikat itu adalah malaikat Salsabil namanya. Kalau yang meruna alaihi malakid dunya, tidak satu kumpulan ruh dan para malaikat yang dilalui oleh ruh si mukmin yang dibawa ini. Mereka semua kagum heran bertanya, ma hadhihi ruh thayyibah? Ruh siapa ini? Bau harum apa ini? Malaikat Salsabil yang membawa ruh si mukmin memuji-mujinya. Inilah ruh si mukmin. Inilah ruh si mukmin. Apabila sampai di langit pertama, malaikat Salsabil mengetuk pintu, mengucap salam. Para malaikat yang menjaga langit pertama bertanya, man anta wa mamak? Siapa kamu dan siapa bersama kamu? Malaikat Salsabil menjawab, aku adalah Salsabil. Bersamaku, aku membawa roh seorang hamba yang mukmin, orang yang kuat, teguh keimanannya, kokoh akidah dan keyakinannya. Adakah boleh dia masuk? Mendengar itu dengan sukacita, mereka mengalu-alukan menyambut kedatangan si mukmin ini, lalu malah mengiringkannya
hinggalah naik ke langit kedua. Di sana mereka berhenti lagi, mengetuk pintu, mengucap salam. Ditanya, siapa kamu? Siapa bersama kamu? Ini roh seorang hamba bernama Mukmin. Dia ahli sembahyang. Bukan saja yang wajib, yang fardu, yang sunat-sunat pun dikerjakan juga. Bolehkah dia masuk? Silahkan, katanya, masuk. Diiring naik langit ketiga, berhenti di sana, mengetuk pintu, mengucap salam. Ditanya, siapa kamu? Siapa bersama kamu? Ini roh seorang hamba bernama Mukmin, Mukminah. Ya, dia seorang ahli puasa, bukan saja Ramadan yang wajib, yang sunat-sunat pun dia buat juga. Bolehkah dia masuk? Begitu Rasulullah SAW bercerita tentang perjalanan roh seorang hamba yang bernama Mukmin. Selepas dia keluar dari jasadnya, dicabut rohnya, kemana? Sekarang dia sedang naik dari satu langit ke satu langit, dan satu langit ke satu langit. Langit pertama tentang iman, langit kedua salat, langit ketiga puasa, langit keempat zakat, langit kelima hajinya. Naik langit keenam, dipuji, disanjung, dia adalah seorang ahli yang menyambungkan silaturahminya, santun kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, katanya. Langit ketujuh naik, dia adalah seorang yang ahli taubat, ahli istighfar, dan pada sepertiga malam, tiap-tiap malamnya dia akan bangun mengerjakan sembahyang tahajud. Dari langit ketujuh itu dibawa naik lagi, naik, hinggalah sampai ke Sidratil Muntaha. Dari sana roh seorang hamba mukmin tadi dibawa lagi merentasi tiga lautan, lautan cahaya, lautan api, dan lautan salji. Jarak pada tiap-tiap lautan itu saja adalah sejauh perjalanan 1000 tahun. Hinggalah roh si mukmin sampai pada 80.000 bangunan khemah-khemah yang besar. Pada tiap-tiap satu khemah ada 80.000 malaikat yang sedang bersujud, bertasbih, memuji Allah. Dan di tempat itulah, disitulah ia mendengar satu suara, dan suara itu tidak lain adalah datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Uktubu kitabahu fi illiyin. Catatlah, tulislah roh hambaku ini di tempat yang tinggi. Kumpulkanlah rohnya bersama dengan sekalian para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Wa a'iduhu ilal ard, dan kembalikanlah ruh si mukmin ini ke bumi. Kembalikanlah ia ke bumi. Minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena dari bumilah ia diciptakan, di bumilah ia, ke dalam bumilah ia dimatikan, dikuburkan, dan dari bumi itu lagilah nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Maka kembalilah roh si mukmin tadi ke bumi. Di sana anaknya sedang menangis, keluarganya sedang meratapi kematian. Hari itulah hari pertamanya, malam itu adalah malam pertamanya. Malam pertama seorang mukmin. Ia dipindahkan dari rumah sewanya, menempati sebuah rumah yang sempit, gelap, sendiri, tak berteman. Terbujur di sana kaku, lunglai tak bermaya, lemah tak bergerak, hanya dengan 3 helai kain kafan. Innal mayta ila wudi'a fi qabrihi annahu la yasma'u qur'an wa tawalla 'an ashabi. Seorang hamba yang mukmin itu apabila ia telah diletakkan dalam lahatnya, ditimbun oleh tanah-tanah kuburnya, 7 langkah orang meninggalkan, dan ia masih mendengar suara telapak kaki orang-orang yang mengiringkannya. Ya'tihi malakani fayuqidani wa yus'alanilah. Datang 2 malaikat, itu malaikat Munkar dan Nakir. Lalu didudukkanlah si mukmin ini, dan lalu ditanya oleh keduanya. Pertanyaan pertama, Marabbuk? Marabbuk? Siapa Tuhanmu? Si mukmin dengan tenang menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah.
Kedua malaikat bertanya lagi, wa ma dinuk? Apa agamamu? Si mukmin dengan tenang menjawab, dini al-Islam, agamaku Islam. Kedua malaikat tadi bertanya lagi, ma kunta taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Apa katamu? Bagaimana kesaksianmu dengan seorang lelaki yang Allah telah utus di tengah-tengah kamu, yaitu Muhammad? Ditanya begitu, si mukmin pun berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasul. Aku naik saksi bahwa orang yang kau tanyakan itu tak lain adalah Muhammad. Dia adalah hamba Allah dan dia adalah utusannya. Apabila si mukmin dapat menjawab soalan kedua malaikat itu, yaitu bukan lagi. Keduanya berkata, sadaqta, benar engkau. Ala dzalika hujita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika insyaallah tub'ats. Dengan kalimat itu engkau hidup dan dengan kalimat itu engkau mati, dan dengan kalimat itu lagi nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Seorang hamba yang mukmin tiada masalah untuk disoal siapa Tuhannya, agamanya, dan bagaimana kesaksiannya dengan seorang lelaki, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah matlamat hidup pegangannya. Ya, dari situlah dan disitulah perjuangannya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua malaikat itu pun berkata, duduklah di sini, duduklah sambil menunggu datangnya kiamat. Fatrusulahu firasan minal jannah, lalu dihamparkan sebuah hamparan dari hamparan-hamparan surga. Walbisuhu libasan minal jannah, dan diberikan pakaian dari pakaian ahli surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, lalu dibukakanlah satu pintu dari pintu-pintu surga. Yunawwaru qabrahu kal qamar wa yamuddu qabrahu maddal basar. Diterangi kuburnya lebih terang daripada cahaya bulan purnama, diluaskan kuburnya sesaujana mata memandang. Gelap, sempit, hanya terasa di luar, hanya terasa di permukaan. Dalam kubur si mukmin tidak sempit dan tidak gelap. Ia adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Amalannya sendiri sudah banyak, ditambah, ditampung, ditopap lagi dengan amal-amal yang lain, kiriman, jariah, doa dari anak-anak yang solehah. Ya, subhanallah. Ya, datang beberapa orang yang ia tidak mengenali sebab terlalu banyak yang datang. Wajah-wajah mereka kemilau, bercahaya, gemerlapan pakaiannya, baunya semerbak wangi. Siapa kamu? Siapa kamu? Masing-masing pun lalu memperkenalkan diri. Yang duduk di sebelah kepalanya mengatakan, kami pahala-pahala sembahyangmu. Yang di sebelah kanan mengatakan, kami adalah pahala-pahala puasamu. Yang di sebelah kiri mengatakan, kami adalah pahala-pahala zakatmu, infakmu, derma-dermamu, jariah-jariahmu. Yang duduk di setentang kakinya menjawab, kami adalah semua pahala kebaikan hasanatmu, amal solehmu, amar ma'ruf nahi mungkarmu, silaturahmimu, talabul ilmumu, zikir-zikirmu, bacaan Qur'anmu. Kami datang diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu, menghiburmu, dan melayanimu. Kami diperintah oleh Allah menemanimu supaya kamu tidak sendiri keseorangan dalam gelapnya lahat dan barzakh ini. Kami datang diperintah oleh Allah untuk menghibur supaya kamu terus dalam riang, suka, gembira. Dan kami diperintah untuk melayani apa saja yang kamu mau dan apa saja yang kamu minta. Berapa lamanya seorang mukmin berada di alam barzah? Berapa lama sekalipun, andai kata 1000 atau 10.000 tahun seorang hamba mukmin ini berada dalam kubur, ia merasa seperti semalam mati, pagi ini dah kiamat. Tak terasa, cepat.
Rasulullah SAW menceritakan tentang proses dari mulai sakaratul mautnya seorang apa tadi? Hamba yang mana ini? Hamba yang mana tadi ini? Innal abdal mu'min, seorang hamba yang mukmin, ya. Masa hayatnya, sepanjang hidupnya, umurnya, lain tak ada isinya iman, amal, ya. Sampai akhirnya dia mati, dan dalam matinya itu dia tetap berpegang dengan kalimat iman, ya. Akhir kata-katanya menghadapi mati dia mengucap la ilaha illallah. Lihat, perjalanannya senang saja, mudah saja, tak ada apa mau ditakutkan, tak ada apa nak digerunkan, semuanya senang. Hingga yang tadi malaikat maut, yang macam-macam tadi gambarannya, begitu rupa subhanallah. Tapi watak malaikat maut, wajah malaikat maut menjadi begitu lembut, lunak, bahkan pelakunya sangat santun, penyayang ketika dia berhadapan dengan seorang hamba yang bernama mukmin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin Allahumma. Tapi tuan-tuan, sebaliknya kata Nabi, innal abdal kafir, innal abdal kafir, jika seorang hamba itu adalah hamba yang kafir. Tadi mukmin, kalau seorang hamba itu adalah hamba yang kafir, adakah sama? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, samakah orang mukmin itu dengan orang fasik? Sama tak? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan, samakah orang mukmin itu dengan orang fasik? Sama tidak? La yastawun, tak sama, tak sama. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adakah orang yang bergelumang dengan dosa, maksiat dan kejahatan itu samakah dengan orang-orang beriman dan beramal soleh? Samakah? Sama? Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, samakah hidupnya, samakah matinya? Tak sama lah, hidup pun tak sama. Hobi orang beriman lain dengan hobi orang kafir, ya betul? Ya, hobi orang beriman dengan sarahan, ya subhanallah, padahal tak ada apa dapat. Datang pergi saran pun bukan bawa apa-apa, pen pun tak bawa, buku pun tak bawa, modalnya dua saja, angguk geleng-geleng, angguk geleng, sekali angguk dua kali geleng. Angguk itu belum tentu, karena dia setuju, kadang ngantuk pun angguk juga. Tapi karena dia seorang hamba yang mukmin, apa kata Nabi? La antaqduwa fatata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rakatin. Engkau mendengar satu ayat, engkau menuntut satu ayat, engkau mempelajari satu ayat saja. Dengar. Malamnya bercakap saya, Tuhan tak bawa apa-apa, angguk geleng. Pahala kita sama. Engkau dengar satu ayat saja kata Nabi, maka pahala mendengar satu ayat itu lebih baik daripada pahala mengerjakan sembahyang 100 rakaat. Satu ayat, kalau dua ayat. Nah, kita suka yang begini, ya. Hal-hal yang kerja-kerja iman ini kita suka. Hobi kita begini, baca Quran. Hobi kita berjamaah ke masjid, sembahyang 5 waktu, zikir, doa, begitu ya. Itu hobi kita. Orang kafir bukan ini hobinya. Duduk kedai, isap rokok, mencangkung, hoa, tepuk, bola. Bila di masjid, hayyalal salat, dia jawab, hayyalal bola. Bukan tak pernah ke masjid, sesekali ke masjid bukan mau sembahyang, curi selipar, begitulah.
Kadang-kadang kau terpaksa ke masjid pun kadang tak sampai habis pula. Imam belum habis, selesai baca Allahumma antas salam, dia buat Allahumma lantas jalan. Habis salam cabut. Sama kah? Tak sama. Hidup tak sama, mati pun tak sama. Di mana bezanya ini mau disebutkan oleh Rasulullah SAW? Innal abdal kafir idza kana fi iqbal min al-akhirati wa inqita' min ad-dunya nazalat ilayhi malaikatun sudul wujuh wa ma'ahumul nusukh ayyisul maddal basar thumma yaji'u malakun. Seorang hamba yang kafir dikala ia dilambung oleh gelombang ombak sakaratul maut, matanya terbeliak, lidahnya terjulir, mulutnya berbusa, berbuih, ia menjerit, ia ketakutan, ia melihat sesuatu yang tak pernah dilihat, ia merasakan apa yang sebelumnya tak pernah dirasakan. Ia melihat ruangan antara langit dengan bumi gelap, hitam. Malaikat-malaikat turun membawa kain kafan yang hitam. Mereka datang lalu berkumpul mengelilinginya sesaujana mata memandang, kelihatan hitam. Malaikat membawa cemeti besi dari api. Tidak lama kemudian muncullah malaikat Azrail, malakul maut. Suaranya keras, menggelengkan lebih keras daripada suara halilintar. Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatihi. Hei jiwa yang kotor, hei nafsu yang busuk, keluarlah dengan kemurkaan Allah dan azab Allah, laknat Allah kepadamu. Ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatihi, keluarlah kamu dengan kemurkaan Allah. Menjadi tidak mau keluar, dihentak lagi, dipukul lagi, dihardik lagi. Ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji. Allah dipukul berkali-kali dan tidak juga mau keluar. Kemudian kata Nabi, fatafarraqa an a'dha'ihi kulliha fayanzi'uhu kama yanzi'u sufud rasul. Diregut dengan kuat, dicabut dengan paksa, dicabut, diregut, tercabutlah dari mulai ruas sendi-sendinya hingga urat dan otot-ototnya sampai ke ujung-ujung bulu rambutnya hingga ke darahnya. Dicabut, tercabutlah ruhnya, seperti mencabut besi yang basah dari tepung yang basah. Andai katalah mendengar jin dan manusia akan jeritan dan tangisan seorang kafir ketika matinya, akan pingsanlah mereka, tak akan kuat saat mendengarnya. La haula wa la quwwata illa billah. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man وظن أنه الفراق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Apabila nyawa telah naik ke kerongkong, dikala itu tidak seorang pun dapat mengembalikan. Yakinlah hari itu hari perpisahan. Kepada Allah ia akan dikembalikan. Berbelit kepayahan demi kepayahan, bertekuk lutut bertemu dengan dagu. Malang sebelum ini ia tidak membenarkan, malah berpaling dan mendustakan. Hidup di tengah-tengah keluarganya dengan sombong penuh kecongkakan.
Aula laka fa'aula, celaka dia dan celaka dia. Summa aula laka fa'aula, kemudian celaka dia dan celaka dia. Berapa kali sebut celaka tadi? Berapa kali sebut celaka? Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula, celaka dia dan celaka dia, kemudian celaka dia dan celaka dia. Berapa celaka? Ya Allah. Lalu dibungkus ruhnya dengan kain hitam, dibawa naik. Belum pun sampai naik hingga langit pertama, belum. Heboh para malaikat. Bau busuk apa ini? Malihi ruhul khabithah. Bau busuk apa ini? Roh siapa gerangan? Ini rohnya si Fulan bin Fulan, ahli maksiat. Banyak nikmat Allah tapi tak disyukurinya. Hidupnya penuh bergelumang dengan dosa. Sekalipun dia tak pernah berzikir, ia telah memilih agama selain daripada Islam, dan akhir kematiannya ia tak boleh mengucap. Boleh berkali ditalkin, berulang diajar, lidahnya keluh, ia tak boleh mengucap la ilaha illallah. Dia adalah si fasik, si zalim, dia adalah si musyrik, dia adalah si kafir, dia adalah si mujrim, orang yang bergelumang dengan dosa. Kemana mau dibawa? Saya akan membawa dia menghadap Allah. Apakah semasa hidupnya dahulu ia pernah menghadap Allah? Tidak, tidak pernah menghadap Allah. Bagaimana semasa hidupnya ia tak pernah menghadap Allah, sekarang selepas matinya baru hendak dibawa menghadap Allah? Uktubu kitabahu fi sijjin, lemparkan ruhnya ke dalam neraka sijjin. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat Allah dan angkuh sombong dengan ayat-ayat Allah, tidak akan dibukakan pintu langit untuknya. Ruh seorang hamba yang apa tadi? Kafir dilemparkanlah ke dalam sijjin. Sijjin ialah tempat di bawah lapisan bumi yang ketujuh, tempat di mana berkumpulnya roh-roh jahat. Fir'aun, Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua abu-abu yang jahat berada di situ. Kebalikan rohnya dalam jasadnya, maka roh pun bercantum semula dalam jasad untuk seketika buat diuji. Fakashafna anka ghita'anka fabasaruka yawma hadid. Nanti kalau kita sudah mati, ya, macam begini, katakanlah ini roh, ya, ini jasad, contoh sajalah. Ini roh, ini jasad. Bernama manusia, ada jasad, ada roh, ya. Ini roh, ini jasad, contoh saja. Ini manusia, ya. Bila itu mati, mati adalah lepasnya roh dari jasad. Ini lepasnya dari jasad. Ya. Kalau roh sudah dicabut dari jasad, maka tinggal jasad. Tidak bernama pula jasad, karena sudah tidak ada roh. Ya, bahasa halusnya mayat, begitulah. Mayat, bangkai sama saja, tapi kalau manusia mayat, ya. Kalau hewan, kerbau, bangkai sebut, ya. Sama sajalah, bangkai juga, bukan? Sama-sama bangkai, namanya bangkai kerbau, bangkai manusia, sama bangkainya, busuk juga. Betul, busuk. Yang membezakannya cuma tanggung jawabnya, ya. Kalau bangkai kerbau selepas mati tak disoal, kenapa tak mandi junub? Ada tanya contoh, kerbau kenapa tak mandi junub? Ada soal begitu? Kenapa tak sembahyang? Kenapa makan tanaman orang? Tak ditanya. Itu kerbau. Manusia tidak. Ini jasad yang mati ini datang dari tanah, dibuat, dicipta oleh Allah, asalnya tanah. Mati dikubur. Kalau kita buka, kita bongkar kubur, tak ada apa. Ya, tulangnya, dagingnya kemana? Oh, lagi kalau kita gemuk badan besar, itu senang tuh, pesta tuh, ulat-ulat tuh, cacing-cacing tuh.
pesta, habislah, tinggal tulang saja ya. Lidah habis, daging habis, semuanya habis. Ya, itu kuburan. Yang ini nih, rohnya ini kemana ini? Yang inilah yang kita sedang cerita tadi. Ya, Allah ciptakan kita untuk hidup dan hidup. Dulu roh ini juga yang hidup di alam pertama, namanya alam roh. Ya. Selepas itu roh ini juga diciptakan oleh Allah berikutnya menempati urutan alam kedua, namanya alam rahim. Apa namanya? Alam rahim, alam kandungan. Roh ini juga yang dilekatkan tadi dalam tubuh. Ya. Sekarang dia berpindah dan berada di alam ketiga, namanya alam apa? Alam dunia ya. Dunia, ad-dunya bahasa Arab. Ad-dunya atau dunia artinya sebentar. Ini jasad dan roh bercantum dalam tubuh ini sebentar cuma. Sepanjang-panjang umur pun ada berapa tahun rasanya? 1000 tahun boleh? 1000 tahun boleh? Berapa? Ibu-ibu muslimat berapa tahun nak? 100 tahun cukup? Cukup tak? 200? Berapa? Nabi kata, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku dalam lingkungan 60 ke 70 tahun. Berapa? Umur umat Muhammad ma baina sittin wa sab'in. Lingkungan 60 ke 70 lah. Lebih-lebih seminggu, kurang-kurang sehari, 60-70 begitulah. Kalau ada yang dipanjangkan sehingga misalnya 80, 90 ada, tapi tak ramai, sikit. Itu pun biasanya susah. Bukan saja susah, menyusahkan orang. Betul? Wa man nu'ammirhu nunankishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, akan kami kembalikan dia kepada asal kejadiannya. Asal kejadiannya, wallahu khalaqakum min dha'fin, lemah. Asal kejadiannya, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Balik macam kanak-kanak. Bukan kanak-kanak, macam kanak-kanak. Kanak-kanak semua orang suka. Kalau orang tua macam kanak-kanak, itu susah menyusahkan. Mati itu paling bagus ikut sunnah. Mati ikut sunnah seperti Rasulullah 63. Mati sunnah 63. Lebih tak ikut sunnah, kurang tak cukup sunnah. 63 itulah umur sunnah. Mati sunnah. Nah, sekarang kira-kira sendiri tuan-tuan, kalau umur 50 dijaga mati ikut sunnah ada 13 tahun lagi. Kalau 55 8 tahun lagi. Kalau 58 5 tahun lagi. Kalau 60 3 tahun lagi. 62 setahun lagi. Kalau 62 tahun 11 bulan sebulan lagi. Kalau 62 tahun 11 bulan 29 hari malam ini. Kalau tak besok pagi. Kalau 65 dah lebih lah itu, 2 tahun subsidi. Ini umur, ini manusia pada masanya mau tak mau, ini roh akan dicabut. Proses pencabutan itu, mati itu sekejap saja, tak sampai 10 second, tak sampai. Nih, berpisahnya roh dari jasad, itulah yang dipanggil mati. Nah, sakaratul maut itu masa dicabut begitulah. Proses menjelang terlepasnya roh dari jasad ini. Ya Allah. Pagi itu hari Isnin, tuan. Hari Isnin. Tepat 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Itulah subuh terakhir. Ketika Bilal mengumandangkan azan, menunggu saat orang datang, penuh sudah, tunggu hanya menunggu saat nak qamat. Ada seorang yang belum hadir ya. Tunggu, tak hadir juga. Tunggu, siapa yang tak hadir? Dia seorang imam rawatib, tak pernah miss. Dialah orang yang dahulu datang sebelum yang lain, dan selalu dialah orang yang terakhir balik selepas yang lain. Rumah pun sebelah masjid.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Siapa imam itu? Rasulullah. Apa terjadi? Berkali diketuk, berulang mengucap salam, tak dijawab. Tiba-tiba dibuka pintu. Hai Bilal, ayahku sakit keras. Sakit keras. Demamnya tak reda juga semalaman. Dan ia membisikkan kepadaku agar yang menjadi imam sembahyang subuh pagi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahulah Bilal, mengapa sebab maka Rasulullah mungkin tak datang sembahyang subuh. Kenapa? Sedang sakit. Tak sakit seperti biasa, sakit keras. Abu Bakar tak mampu untuk menjadi imam pagi itu. Suasana riuh, semua orang menangis. Rasul datang juga akhirnya, dipapah oleh Zaid, oleh Ali bin Abi Thalib, oleh Fudail bin Abbas, dipapah. Sementara hanya untuk menghiburkan para sahabat, jangan sedih berkepanjangan. Itulah hari terakhir Rasulullah. Terakhir Rasulullah menghadapi akhirat, terakhir Rasulullah meninggalkan dunia. Itulah perpesan. Hai, aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, selama aku masih berpegang kepada keduanya. Tak ada apa, aku tidak pusaka, tak ada warisan akan kutinggalkan kecuali dua ini. Peganglah Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali Rasul, tuan-tuan, sakit kepala, demam panas, berbaring tidur di atas ribaan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berpesan, jangan sesiapa datang menziarahiku dan tidak seorang pun akan menengok aku pagi ini. Katakan, aku sedang sibuk dengan diriku sendiri. Tuan-tuan tahu, di masa yang sama rupanya Allah telah memanggil Israel. Hai Israel, sehelai daun di tangkainya telah gugur dari lauh mahfuz. Itu pertanda bahwa hari ini adalah ajal seorang. Engkau tahu ajal siapa? Dia adalah ajal kekasihku sendiri, Muhammad. Hai Israel, turunlah, ucapkan akan sesempurna salam selamatku kepadanya. Katakan, hari ini aku menjemputnya pulang. Jangan kau perlakukan dengan keras, jangan tunjukkan mukamu yang garang dan perlakuanmu yang kasar. Cabutlah nyawanya perlahan-lahan. Turun malaikat Israel menyerupai seorang lelaki yang bagus rupanya, memakai baju serba putih. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah, adkhul. Assalamualaikum wahai rumah keluarga Nabi, bolehkah aku masuk? Suara kedengaran asing lain daripada yang biasa. Orang mengetuk pintu mengucap salam tak seperti kebanyakan salam. Rasul mengatakan kepada Fatimah, engkau buka pintu, siapa yang datang? Siapa kamu? Aku akan bertemu ayahmu. Ayahku sakit, tolong tidak siapapun mengganggunya. Ayahku sakit, tapi ini mustahak, dan aku kena datang juga. Katakan kepada ayahmu, dia kenal aku. Ayah, seorang, dia kata nak jumpa engkau. Saya pelik, bajunya putih tapi tak ada tanda dia berjalan, tak ada bekas dia musafir, tak ada satu daki dan kotoran melekat. Dipandanginya saya, ayah, naik bulu rumah saya, seram, takut saya dibuatnya. Apa dia mau? Dia mau jumpa ayah. Dia kata urusan mustahak. Ayah kenal dia. Fatimah, tak tahukah engkau siapa yang datang? Itulah Israel. Suruh dia masuk. Tuan-tuan, semasa Israel datang dan masuk, Rasul bertanya, Israel, engkau datang untuk menziarahiku kah, atau untuk mencabut nyawaku? Israel menjawab, dua-duanya. Aku datang untuk menziarahimu karena aku sedang sakit, dan aku datang juga sekaligus untuk mencabut nyawamu. Itu perintah Allah. Laksanakan tugasmu, hai Israel. Israel ketika menjalankan tugas menggenggam empu jari kaki Rasulullah SAW. Nampak Rasul menahan sakit, meminta segelas air kepada Aisyah. Berkali-kali kelihatan ia memasukkan
jari-jarinya yang mulia itu, lalu mengusap dan menyapukan air ke muka beliau yang mulia itu sambil berdoa. Tuan-tuan tahu apa doanya? Tahu apa doanya? Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan bagiku menghadapi derita sakitnya maut ini. Satu pertanyaan dari seorang Habibullah, kekasih Allah, Israel. Ma'asyaddu miraratin minal mauti ya Israel. Begini sakitkah mati itu, hai Israel? Beginikah sakit mati itu, hai Israel? Menangis Israel. Tak pernah Israel menangis. Dia menangis. Ya kekasih Allah, sekian banyak setiap makhluk yang mati, aku yang mencabut nyawanya. Sekian banyak perintah, aku laksanakan dengan cepat, tepat. Tidak, ketika aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu, Allah perintahkan aku mencabut nyawamu perlahan-lahan. Aku tak biasa mencabut perlahan. Dan bukan kerjaku buat kerja perlahan. Kerjaku itu kan bedal, cabut dengan paksa dan keras. Ini aku diperintah mencabut nyawa seorang kekasih Allah, seutama dan sesempurna-sempurna ciptaan Allah, makhluk pilihan engkau, Muhammad. Sedangkan aku belum pun mencabut nyawamu, aku baru menggenggam empu jari kakimu. Kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis, bukan menangis akan kesakitan yang diderita. Ia tak sakit, ia kekasih Allah. Ia merasakan sentuhan tangan malaikat maut, itu sudah cukup. Oh, andai boleh diminta seluruh rasa sakit menghadapi mati, biar ditimpakan kepada Rasul kekasih Allah. Ya Allah, jangan seorang hamba, umatku, menanggung derita sakitnya menghadapi sakaratul maut. Jika begini sakit, tak akan seorang pun mampu menghadapinya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya bagaimana? Nah, jangan perasaan, jangan terlampau confident. Sekurang-kurangnya apa? Kita nak bersedia ya. Lebih-lebih apa? Kita sekarang berada di apa nih? Bulan Sya'ban. Cobalah kalau Rajab bulan sembahyang Ramadan, nanti kita puasa ya, betul? Sya'ban, mari kita muhasabah ya. Mudah-mudahan terlerai jugalah beban. Kalau ada salah dosa, Allah maaf sekarang ini. Bulan penyucian jiwa ya. Yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu tak sembahyang dulu, mungkin belum balik ya. Ya, tak sembahyang dulu, belum tahu. Belum tahu nak baca mana. Dia belum balik. Hingga malam ini kalau ada yang belum balik pun tak sembahyang lah, belum balik. Ibu-ibu, kalau ada suami-suami yang tak sembahyang, coba tanya, kenapa nih bang, belum balik ke? Tanyalah. Jangan terlajak sangat, umur dah 50 belum balik juga. Ingat baik-baik, lambat atau cepat pasti ya, kamu akan mati. Jangan main-main dengan agama, akan kelihatan nanti. Ikhlas bukan dipaksa-paksa Tuhan, ikhlas bukan ajo-ajo, ikhlas bukan pura-pura, ikhlas bukan rekayasa. Kita main sandiwara dalam agama, kelihatan nanti mau mati. Subhanallah. Ada cerita dulu, di cerita lama, tiap korban menyembelih apa nih? Lembu nih, kita di Indonesia ini namanya sembelih lembu ini kan susah, 10 ekor banyak tuh. Tapi tiap sembelih lembu ini mesti ekornya hilang. Sekian kali dah korban-korban, mesti saja orang bising, mana pergi ekor? Bukanlah nak menuduh, tapi kemudian diketahui bila seorang di antara ahli jabatan kuasa yang menyelenggarakan sembelihan korban, dialah memang yang menyembelih, dia juga yang melapah. Subhanallah, maafkan saya ya, saya terpaksa menyebut ya. Mati. Dalam hati orang tercenung, terheran, heran ya, tak menyangka seorang yang kita kenal rajin ke masjid, matinya susah betul. Matinya macam kerbau disembelih.
Adakah dia yang biasa sembunyikan ekor-ekor itu? Orang ke situ sudah. Cakap-cakap di belakang, memanglah dialah yang selalu tuh. Kalau bagian 30, 20 saja jumpa. Kalau lembu itu 10 ekor, 8 saja, 2 saja ekor yang dapat, yang 8 yang tak hilang. Ketahuan juga. Ikhlas bukan pura-pura, ikhlas bukan dipaksa-paksa. Tunggu nanti mau mati. Anda tidak sembahyang, tunggu saja nanti mau mati. Kelihatan nanti. Mati hina, mati kelaparan, mati dalam haus yang amat sangat, itu matinya orang tak sembahyang. Tak boleh mengucap itu pasti. Pasti. Macam mana mau ditalkin, diajar, tak akan juga pernah boleh mengucapnya. Jangan main-main. Kita semuanya mau mati. Sakaratul maut bukan urusan orang perseorangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan sentuhan tangan malaikat maut. Lalu ini sifatnya tentu pasti untuk mengajar kita supaya berdoa dengan doa itu. Apa doanya tadi? Allahumma hawwin, ringankanlah ya Allah. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, memakan masa yang cukup lama malam ini. Maklum tajuk kita memang tajuk yang agak lama ya. Sebelum saya mengakhiri majlis kita, mengambil sempena di bulan Syaban ini, saya nak mengajak kita mari munajat, bertaubat kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita, maafkan kesalahan kita ya. Mari. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah, dan kami rujuk kembali kepadamu ya Allah. Kami menyesali terhadap setiap dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah agama kami, sehatkanlah tubuh badan kami, berkatilah rezeki kami, tambahkanlah kefahaman ilmu agama kami, berilah kami kesempatan bertaubat sebelum mati, kerehatan selepas mati, dan ringanlah kami ketika menghadapi mati. Jadikan akhir hidup kami dengan husnul khatimah, dan jangan kau jadikan akhir hidup kami dengan su'ul khatimah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita berjumpa. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.